Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru 50% yang jawabnya. Lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha witrun yuhibbul witra. Gusti Allah itu ganjil, suka dengan bilangan yang ganjil. Salamnya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kelihatan cerah, saya mau izin lampunya dinyalakan saja. Kayaknya agak gelap di daerah sana. Itu stop kontaknya di pinggir-pinggir itu dinyalakan saja biar kelihatan cerah. Baik, mudah-mudahan dirahmati Allah, kita mulai. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil Arabi wal 'ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiyil ulum wal hikam, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan takmir Masjid Al-Ikhlas Jalan Pemuda Kota Kediri beserta seluruh jajarannya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pengurus Majelis Taklim Kurma beserta seluruh jajarannya, serta bunda-bunda sekalian, jamaah setia Majelis Taklim Kurma yang insya Allah semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tentu marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Terutama tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Sehat sekali ya? Alhamdulillah. Dan juga nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh barakah ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kula panjenengan ke majlis ini akan tercatat sebagai amal saleh yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biidznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu ingat lagi bahwa mengkaji kitab Nasaihul Ibad ini dalam rangka untuk memperbaiki akhlak kita, ya, sikap kita, perilaku kita, ya, khususnya tentu akhlak kita yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara umum akhlak kita dengan semua, ya, makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya dengan manusia, ya, dan juga makhluk-makhluk yang lainnya. Hari ini kita akan membahas, ya, bab 1 poin nomor 5, ya, halaman 31 kalau yang punya bukunya, ya. Judulnya tentang dua kesedihan, ya. Dua kesedihan. Panjenengan pernah bersedih, Bu? Pernah ya? Biasanya kita kalau bersedih penyebabnya apa? Barang yang kita cintai rusak. Nah, gitu ya. Barang yang kita cintai hilang. Orang yang kita cintai memarahi kita.
orang yang kita cintai pergi meninggalkan kita. Ya, meninggalkan bisa jadi karena meninggal atau penyebab yang lain. Ya. Atau kita kehilangan pekerjaan, pensiun. Ya. Termasuk kadang-kadang pensiun ada yang sedih. Ya. Gimana mungkin? Ya. Nah, kalau kita lihat dan kita perhatikan, ya, semua penyebab kesedihan yang kita sebutkan tadi itu urusan dunia apa akhirat? Dunia, gitu ya. Pernah ada yang bersedih, ya Allah kemarin saya menyakiti hati teman saya, ya, saya bersedih, saya menyesal. Ya Allah kemarin saya tidak sempat silaturahmi ke orang tua. Ya Allah kemarin saya tidak sempat baca Al-Quran. Ya Allah kemarin saya tidak sempat sholat duha. Ya Allah kemarin saya banyak melakukan aktivitas yang tidak ada artinya. Pernah menyesali dan bersedih tentang hal seperti itu? Itu menyesal urusan apa kalau begitu? Urusan akhirat. Nah, kita lihat ya, dalam bab 2 kesedihan ini sahabat Utsman berkata, ya, hammud dunya, kesedihan dalam urusan dunia, zulmatun fil qalbi, itu dapat menggelapkan hati. Ya, kita bersedih terhadap urusan-urusan dunia tadi, ya, itu akan menyebabkan hati suntuk, pikiran pusing, gitu ya, sembarang salah, gitu ya. Itu hati itu berawal dari situ. Hati itu gelap, ya, nggak cerah. Kalau hati itu gelap, ya, maka akan tampak dalam sikap dan perilaku kita. Orang kalau hatinya suntuk, gitu ya, hatinya lagi ruwet, ya, suasananya lagi tidak nyaman, maka akan mempengaruhi semuanya. Ya. Kita tidur dalam keadaan menyimpan emosi, berarti itu urusan hati. Ya. Itu bangun tidur biasanya masih terbawa. Ya. Dan kalau bangun tidur suasana hati tidak nyaman, maka sepanjang hari, ya, situasi itu juga tidak enak. Ya. Itu kenapa penyebabnya? Karena kita bersedih terkait dengan urusan dunia, menggelapkan hati. Bahkan di sini disebutkan dalam penjelasan di kitab yang lain, ya, itu bisa melemahkan iman. Ya. Kesedihan karena urusan dunia itu bisa melemahkan iman. Iman itu berarti artinya keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita mengalami sesuatu yang tidak enak dalam hidup kita, ya, kemudian kita sedih berlebihan, ya, maka itu akan melemahkan iman. Seolah-olah kita ingin mengatakan Allah kejam. Ya Allah, panjenengan tega sama saya. Gitu ya. Udah badan lagi sakit, uang gak punya, gitu. Ini tambah lagi masalah. Nah itu, ketika kita terlalu bersedih berlebihan tentang urusan dunia, melemahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, bunda-bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di samping melemahkan iman, ya, kesedihan yang berlebihan tentang urusan dunia itu bisa menyebabkan kita putus asa, bisa menyebabkan kita banyak berkeluh kesah. Ya, itu kesedihan karena urusan dunia. Ya. Mengeluh, ya, kemudian suntuk, bersedih, ya, kemudian malas sembarang-sembarang. Ya. Itu gara-gara apa? Kesedihan dalam urusan dunia. Tapi kalau kesedihan kita itu karena urusan akhirat, ya, ya, seperti tadi itu, ya Allah saya menyesal, kenapa kemarin saya ngomong begitu, akhirnya kan ada yang tersakiti dengan kata-kata saya. Ya. Nah itu namanya bersedih, ya, urusan akhirat. Berarti dia takut berbuat dosa, ya. Menyakiti hati orang itu dosa, dia takut, ya. Nah sehingga dampaknya itu nanti, ya,
Kalau kita bersedih karena urusan akhirat, itu bisa menerangi hati. Justru hati itu menjadi terang. Nah, karena hati itu terang, ya, maka yang ingin kita lakukan semakin memperbaiki diri. Kalau hati itu terang, hati itu sehat, hati itu bersih, maka semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak pernah menyesali perbuatan salah, perbuatan dosa, hati akan keras, hati akan mati, dan kita akan terbiasa melakukan dosa-dosa. Menyakiti orang ya biasa saja, tidak ada beban. Itu kalau hatinya sudah keras. Tapi kalau orang yang hatinya lembut, hatinya bersih, ketika menyakiti orang menyesal. Setelah itu dia tidak malu, tidak gengsi, minta maaf. Maaf ya kemarin ya Allah, setelah saya pikir-pikir lagi, kalimat saya itu tidak baik saya sampaikan ke jenengan. Maaf ya kalau menyakiti. Kayak bersedih karena akhirat itu bisa melembutkan hati, bisa menerangi hati, sehingga kita terus introspeksi, semangat memperbaiki diri, semakin mendekatkan diri kepada Allah, memunculkan semangat untuk terus bertobat, dan semangat untuk meningkatkan amal. Itu kesedihan, ya, urusan akhirat, ya. Jadi benar-benar yang dirahmati Allah, kesedihan dunia adalah kesedihan yang tidak membawa kita kepada Allah, ya. Bahkan sering membuat kita lalai, ya. Itu kesedihan urusan dunia, ya. Bukan mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Justru kita lalai. Kadang-kadang alasan-alasan ibadah, ya, nangis di tempat tidur gitu, ya. Jangan ini ibadah, suruh makan nanti kan orang nggak mau. Itu kesedihan yang berlebihan, ya, tentang urusan dunia, ya. Itu bisa menyebabkan kita seperti itu, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya menyebabkan kita jauh dari Allah, ya. Bisa jadi kesedihan yang berlebihan terkait urusan dunia menyebabkan kita melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Seperti kehilangan orang yang kita cintai. Wajar kalau bersedih, wajar kalau menangis. Tapi kalau keterusan dan berlebihan, ya, itu bisa melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah melarang, ya, ketika ada yang meninggal, ya, meratapi itu artinya bersedih yang berlebihan, ya, sampai menyobek-nyobek baju gitu, ya. Wah, kan orang kalau adanya kehilangan yang dicintai, ya, kehilangannya sangat dalam, ya, bersedih luar biasa. Wah, kayak anak kecil tantrum gitu, ya, guling-guling, jilbab ditarik, rambut diacak-acak, rusak barang dan seterusnya. Nah ini kesedihan yang berlebihan, ya, terhadap urusan dunia, ya, itu tidak hanya membuat kita jauh dari Allah, tapi kadang melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kesedihan yang berlebihan urusan uang seumpama, gitu, ya. Kemudian tidak hanya membuat kita lalai kepada Allah, bahkan bisa jadi melanggar syariat Allah, ya. Sedih, ya Allah, kemudian kok susah terus, kan begitu, ya. Seumpama gitu, ya, sedih berkepanjangan, apalagi ditambah lagi ujiannya, ya, dicemooh oleh saudara, gitu, ya. Kemudian disinisi dan dibully oleh teman dekat, ya. Kemudian kesedihan berubah menjadi emosi, ya. Emosi membuat dia lupa diri. Akhirnya dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang melecehkannya dengan melanggar syariat. Akhirnya mencari cara cepat untuk cepat kaya, jalan pintas untuk cepat kaya, ya. Kalau cerita yang terkenal ke Gunung Kawi, gitu, ya. Gunung Kawi itu di mana, Bu? Oh, Malang, Bu, ya. Oh, ya. Saya sering mendengar Gunung Kawi, gitu, ya, tempat nyari pesugihan, gitu. Saya nggak tahu itu di mana, ya. Tahunya Jalan Kawi, kan, gitu, ya. Nah, itu berawal dari apa? Sampai melanggar syariat Allah begitu. Kesedihan yang berlebihan tentang urusan dunia, ya.
Akhirnya tidak hanya semakin jauh dari Allah, tapi juga bisa melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau kesedihan karena akhirat itu akan menyebabkan hati itu hidup. Ya. Hati yang hidup, ya, itu akan memunculkan, ya, sikap hati-hati, ya. Hati-hati untuk berbuat dosa, hati-hati melanggar syariat, ya. Kemudian memunculkan semangat dan motivasi yang tinggi untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perkataan sahabat Utsman ini, ya, kita coba lihat dalil pendukungnya. Kira-kira ada nggak dalil yang mendukung pernyataan dari sahabat Utsman tadi? Bahwa kesedihan dalam urusan dunia dapat menggelapkan hati, kesedihan dalam urusan akhirat bisa menerangi hati. Kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 139. Ali Imran ayat 139. Coba kita cek ayatnya. Ali Imran 139. Di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Wala tahinu, dan janganlah kamu merasa lemah. Wala tahzanu, dan jangan pula bersedih hati. Wa antumul a'launa, sebab kalian paling tinggi derajatnya, in kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ayat ini, ya, berisi cerita tentang kekalahan pada saat perang Uhud. Ya, umat Islam merasa, ya, rendah diri, kemudian bersedih yang sangat luar biasa karena kekalahan itu. Ya. Nah, dilarang oleh Allah, nggak usah merasa hina, nggak usah bersedih yang berlebihan, karena orang beriman itu derajatnya paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kalian adalah orang yang beriman. Ya. Nah, ayat ini mendukung apa yang disampaikan oleh sahabat Utsman, bahwa kalau kita orang yang beriman itu jangan terlalu bersedih terkait dengan urusan dunia. Tadi kekalahan apa itu urusan dunia semuanya, tidak perlu bersedih. Ya. Kalah dari sisi perkembangan ekonomi kita dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, tidak usah bersedih kalau kita orang beriman. Kenapa? Karena orang yang beriman itu dikagumi oleh Kanjeng Nabi. Di antara kekaguman Kanjeng Nabi terhadap orang beriman, sampai Kanjeng Nabi mengatakan begini, ya, ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu la khairun, sesungguhnya semua urusan yang dihadapi, yang menimpa orang yang beriman, senantiasa disikapi baik olehnya. Wa laisa dzalik illa lil mu'min, hal itu tidak akan pernah ditemukan kecuali pada diri orang yang beriman. Apa yang mengagumkan dari orang yang beriman? Kata Kanjeng Nabi ada dua. Yang pertama, in asabathu sarra'u syakara, kalau orang beriman itu mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, mendapatkan nikmat, syakara, dia akan bersyukur. Wa hadza khairullah, dan itu sikap yang baik untuknya. Kemudian wa in asabathu dharra'u sabaro, orang yang beriman itu kalau dia mendapatkan ujian dan cobaan, sabaro, dia akan bersabar. Wa hadza khairullah, dan itu sikap yang baik untuknya. Ya. Jadi kekurangan harta, ya, mendapatkan musibah, ya, bersedih di awal, oke, ya. Tapi jangan keterusan berlarut-larut, ya, yang akhirnya membuat kita
merasa gagal, merasa hina, merasa kecil, merasa rendah. Jangan. Wala tadilu wala tahsanu, kata Allah. Wa antumul a'laun. Kalian ini derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah syaratnya apa tadi? In kuntum mu'minin. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Insya Allah kita adalah orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian ya, dalil pendukung dari pernyataan sahabat Utsman ya, ya, ada hadis qudsi. Oh maaf, bukan hadis qudsi, hadis biasa. Hadis dari Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya dan senantiasa beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Itu orang yang cerdas ya. Jadi orang yang cerdas itu ya, orientasinya bukan dunia ya. Orientasinya adalah akhirat ya. Maka segala hal yang mendukung keselamatannya di akhirat itu yang dia perhatikan. Di antaranya salah satu cara untuk menyelamatkan kita ya, di akhirat adalah dengan cara menundukkan hawa nafsu ya. Makanya tadi al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kenapa hawa nafsu harus dikendalikan? Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan ya. Dikasih nikmat, kalau dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka nikmat itu digunakan untuk berbuat dosa ya. Dikasih ujian, sesuatu yang tidak enak, kalau dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka ujian itu akan membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kendalikan hawa nafsu ya. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Baik kita sedang punya uang ataupun tidak punya uang, kalau kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, maka keburukan yang akan terjadi. Hawa nafsu, hawa itu artinya keinginan, nafsu itu jiwa, keinginan jiwa ya. Itu cenderungnya melakukan keburukan. Baik, kembali ke masalah utama ya. Itu diantara dalil pendukung ya, dari pernyataan sahabat Utsman ya. Jadi perhatikan akhirat, sedih usahakan orientasinya akhirat ya. Jadi kesedihan karena akhirat itu akan mendorong kita memperbaiki amal ya. Nah itulah kesedihan yang terpuji. Nanti kita akan contohkan bagaimana cara mengelola kesedihan agar bernilai akhirat ya. Pada urusannya urusan dunia, tapi bernilai akhirat ya. Nanti akan kita bahas ya. Nah kemudian ya, dari perkataan sahabat Utsman ini ya, apa hikmah yang bisa kita petik? Nah ini perlu kita perhatikan. Kata di perkataan sahabat Utsman mengatakan kesedihan dalam urusan dunia dapat menggelapkan hati, kesedihan dalam urusan akhirat bisa menerangi hati. Nah, kebalikannya. Apa hikmah dari perkataan sahabat Utsman ini? Yang pertama, hidup bukan untuk dunia semata. Kita hidup ini ya, tidak hanya untuk ngurusi dunia. Dunia ini hanya sementara ya. Paling berapa lama sih ya, kita akan meninggalkannya ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak enak, jangan kelamaan bersedihnya, rugi kita. Di dunia ini cuma sebentar ya. Justru kita harus mengelola kesedihan dunia itu supaya bernilai akhirat. Nah nanti seperti apa di akhir dari bab ini akan kita bahas ya. Kemudian yang kedua ya, hikmah dari perkataan ini adalah hati yang terikat dunia akan gelap ya. Orang kalau hatinya terikat dunia akan gelap, karena
dunia tidak pernah memuaskan hawa nafsu. Ya. Dunia ini tidak akan memuaskan hawa nafsu. Orang pengen sudah punya satu mobil, pengennya punya 2 mobil. Ya. Punya satu rumah, pengennya punya 2 rumah. Dan seterusnya tidak akan pernah selesai. Makanya dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya, berbanyak-banyakan berpegang-pegangan ya terhadap dunia ini telah melalaikan kita. Sampai kapan? Sampai masuk liang lahat. Ya. Jadi dunia ini tidak ada ya ujungnya adalah kematian. Kepuasan terhadap dunia itu ujungnya adalah kematian. Ya. Kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ya, ketika Allah membuat perumpamaan tentang nyamuk gitu ya. Ya. Ayatnya bagaimana itu? Al-Baqarah ayat-ayat awal itu, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu, tidak segan membuat perumpamaan sebagaimana nyamuk, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Dalam tafsir itu saya baca ya, dunia itu ya, orang cinta dunia ya, itu sebagaimana nyamuk. Nyamuk itu dia tidak pernah punya rasa kenyang. Ya, nyamuk itu pengennya gigit, ternyedot darah, padahal sudah gendut, sudah penuh darah, masih pengen gigit aja. Tapi biasanya nyamuk kalau sudah kekenyangan dia akan mati. Ya kan? Ya. Nyamuk kalau masih kurus, masih terbang-terbang, itu susah kita tangkap, kita tabuk itu susah. Tapi kalau udah kegemukan, gitu ya, maka dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang-kadang tidak bergerak ya di tangan kita itu ya. Udah kegemukan, udah kekenyangan, disentil dikit aja udah mati. Begitulah orang cinta dunia. Ya. Dunia semakin dikejar semakin kurang, nggak akan ada kenyangnya. Sampai kapan? Sampai kita kelelahan mengejarnya dan kita mati. Ya, Allah membuat perumpamaan itu di dalam surah Al-Baqarah. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, kembali lagi ya. Hati yang terikat dunia akan gelap karena dunia tidak pernah memuaskan nafsu. Ya. Jadi orang kalau dunia itu ada dalam hatinya ya, gelap. Artinya gelap itu tidak bisa melihat mana baik, mana buruk, ya mana benar, mana salah. Pokoknya bagaimana memuaskan hawa nafsunya. Yang ketiga, ya, hikmah dari perkataan ini adalah kesedihan bisa bernilai ibadah. Kesedihan itu bisa bernilai ibadah jika membawa kepada taubat dan perbaikan diri. Ya. Jika ya, membawa kepada taubat dan perbaikan diri. Yang keempat, orang beriman tidak anti dengan sedih. Ya. Bukan berarti kita sebagai orang beriman itu tidak boleh sedih. Tidak anti dengan sedih. Tapi ia mengatur arah kesedihannya agar bernilai akhirat. Insya Allah. Ya. Saya ulangi, orang beriman itu tidak anti dengan kesedihan. Bukan berarti orang beriman nggak boleh sedih. Ya. Bukan, ya. Tetapi ia mengatur arah kesedihannya agar bernilai akhirat. Nah, nanti kita lihat ya di belakang contoh-contohnya. Yang kelima, ya, yang bisa kita petik dari perkataan sahabat Utsman ini adalah musibah dunia atau ujian dunia itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita ya, seumpama mendapatkan ujian ya, sakit ya, sampai pada sakit menderita luar biasa. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kalau kita mendapatkan murka Allah di akhirat. Murka Allah di akhirat akan menyebabkan kita masuk neraka. Siksa di neraka lebih mengerikan dari sekedar kita sakit di dunia. Maka pada saat mendapatkan musibah di dunia, ujian di dunia, sabar. Karena dengan sabar kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau kita tidak sabar mendapat ujian dunia, kemudian kita justru memberontak takdir Allah, kehendak Allah dengan melakukan pelanggaran syariat, itu di akhir akan lebih sakit daripada sakit yang kita rasakan di dunia. Itu hikmah yang kelima. Musibah dunia itu kecil sekali dibandingkan dengan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar, ya. Karena kan di dalam surah Az-Zumar apa Al-Qamar gitu ya, ayat berapa itu disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan mencukupkan pahala untuk orang yang sabar tanpa batas. Ya. Pahalanya sabar itu tidak ada batasnya. Makanya sabar itu tidak ada batasnya. Saya sudah pada titik mentok batas kesabaran saya sudah tidak bisa lagi memendamnya. Berarti itu bukan sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Makanya pahalanya juga tanpa batas. Nah, kembali lagi ya, musibah dunia itu kecil dibanding murka Allah. Maka lebih utama khawatir kehilangan iman daripada kehilangan harta. Maka lebih utama khawatir kehilangan iman daripada kehilangan atau kekurangan harta. Banyak yang orang yang diuji dengan kekurangan harta kemudian rela kehilangan iman. Ya. Banyak orang yang takut ya kehilangan cinta dari seseorang sekalipun dia harus mengorbankan kehilangan iman. Ya. Seperti orang-orang yang bucin gitu ya. Udah tahu calonnya itu beda agama gitu ya, tapi kalau saking takutnya kehilangan dia, takut kehilangan cintanya, dia rela kehilangan imannya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Hati-hati. Jadi lebih utama khawatir kehilangan iman daripada khawatir kehilangan harta. Nah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh-contoh. Contoh ada satu situasi, kemudian kalau sedihnya sedih dunia itu seperti apa, kalau sedih akhirat itu bagaimana? Contoh ya, ada orang kehilangan pekerjaan. Nah, contoh ya. Kalau dia sedihnya sedih karena dunia ya, maka apa yang terjadi? Dia marah, dia putus asa, bahkan dia mengeluh di medsos, kan begitu ya. Itu berarti kesedihannya diarahkan pada urusan dunia. Ada orang kehilangan pekerjaan, kemudian dia sedih. Sedihnya diarahkan kepada urusan dunia, maka yang terjadi adalah dia marah, dia frustasi, dia putus asa, dia mengeluh di medsos dan seterusnya. Tapi orang kehilangan pekerjaan, kalau dia sedihnya diarahkan kepada akhirat, ya, maka yang dia lakukan apa? Muhasabah, introspeksi. Jangan-jangan ini teguran dari Gusti Allah. Mungkin bisa jadi pekerjaan yang selama ini saya lakukan tidak halal, melanggar syariat Allah. Saya muhasabah. Itu kesedihannya diarahkan kepada akhirat. Ya. Kemudian dia bersabar. Ya. Kemudian dia berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Saya yakin Allah akan memberikan gantinya yang lebih baik. Allah sudah menyiapkan pekerjaan yang lebih berkah untuk saya. Itu kalau kesedihannya diarahkan kepada akhirat. Ya. Jadi kehilangan pekerjaan bukan marah-marah, bukan frustasi, bukan putus asa, apalagi sampai nyebur di kali berantas, kan gitu ya. Karena ada orang yang saking bingungnya nyemplung kali berantas ujung-ujungnya, kan gitu ya. Gara-gara bucin gitu ya, nyemplung kali berantas, kan gitu ya. Nah, itu kalau kesedihan diarahkan kepada kesedihan akhirat, muhasabah. Ya. Kenapa dia meninggalkanku? Nah, seumpama begitu ya. Kita introspeksi, ya. Jangan-jangan ya saya terlalu posesif. Nah, begitu ya. Jadi saya dulu zaman muda itu ya. Kalau kita menyukai seseorang itu, posisikan orang itu seperti pasir di tangan dengan tangan terbuka. Ya, begitu ya. Maka dia akan tetap berada dalam genggaman kita. Tapi kalau pasir di tangan dengan tangan menggenggam, maka dia akan berusaha keluar dari celah-celah jari kita.
Nah itu ya, orang yang terlalu posesif justru yang dia pegang akan keluar dari sela-sela jarinya. Dia akan selalu berusaha mencari celah dan cara agar terlepas dari genggaman kita. Nah kata begitu, jadi begitu aja ya, diregangin tapi tetap berada di tangan kita. Jangan terlalu posesif gitu. Contohnya orang posesif gimana? Setiap 5 menit minta video call, mas video call. Ayo lagi sama siapa, di mana? Tolong HP-nya diputer itu, di belakangnya ada siapa itu? Masa ada sampai begitu ya? Ya, posesif gitu ya. Terlalu berlebihan. Nah itu ya, jadi kalau kita kesedihan diarahkan kepada kesedihan akhirat, kita muhasabah. Pada saat ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, muhasabah. Contohnya tadi ya, kehilangan pekerjaan, muhasabah. Kemudian sabar, memperbaiki diri, kemudian yakin rezeki di tangan Allah. Kita husnuzon kepada Allah. Allah sedang menyiapkan pekerjaan yang lebih baik untuk saya. Ya. Nah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah itu bekerja di satu tempat. Ya. Dulu saya juga bekerja kan. Saya gonta-ganti pekerjaan. Bolak-balik ganti pekerjaan dari dulu. Saya pernah jualan obat tuh. Oh, pantesan kita ngomong kan. Makanya kita jual obat. Saya dulu jualan obat tuh ya. Zaman-zaman lagi rame-ramenya dulu ada multi level lagi tuh ya. Oh, itu saya dulu tuh berdasi, berjas gitu ya. Just do it, kata gitu ya. Orang berjas punya duit. Motivasinya kan begitu ya. Just do it, artinya lakukan saja. Just do it. Tapi di Indonesia begitu, just do it. Orang berjas pasti banyak duit gitu loh. Jadi tiap hari saya pakai jas, pakai dasi, padahal nggak punya uang gitu ya. Zaman dulu gitu ya. Itu saya males gitu ya. Saya pernah jualan asuransi gitu ya. Saya wah segala macam ya. Guru, saya lama yang ini jadi guru ya. Guru bahasa Inggris di kampung Inggris Pare itu berapa tahun? 10 tahun gitu ya. Pernah ada yang kerjaan atau aktivitas ekonomi yang betul-betul menyesakkan kalau saya arahkan kesedihannya kepada kesedihan dunia ya. Saya bekerja di salah satu lembaga ya. Kemudian saya lagi butuhnya banyak kebutuhan gitu ya. Tiba-tiba lembaganya buyar. Begitu ya. Apa saya berganti ya. Tapi kalau kesedihan dibawa kepada kesedihan akhirat, muhasabah, introspeksi, husnuzon kepada Gusti Allah, alhamdulillah saya masih hidup sampai hari ini. Begitu ya. Kesedihannya dibawa kepada akhirat. Sehingga pada saat kita kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber ekonomi, kita tetap survive ya. Kita muhasabah, kita sabar, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sedang menyiapkan pekerjaan yang lebih baik, yang lebih berkah untuk kita. Yang kedua, contoh ya, gagal bisnis. Ya, kan banyak yang kita sedang memulai bisnis, itu gagal. Ya, kalau kesedihannya dibawa kepada kesedihan dunia, ya, stres ya, tenggelam dalam hutang, ya. Kemudian meratapi diri, ya, menyesali dan seterusnya. Seharusnya ini saya nggak mau mulai bisnis ini, akhirnya kan ujungnya jadi banyak utang dan seterusnya. Itu kesedihan dunia. Kalau kita bawa kepada kesedihan akhirat, ya, setelah gagal bisnis, kita coba memperbaiki niat. Ya, kita mencoba lagi jujur dalam usaha. Kemudian setelah itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dulu saat memulai bisnis niat saya tidak baik. Jangan-jangan dulu pada saat memulai bisnis saya tidak jujur dalam melakukannya. Ya. Kemudian jangan-jangan dulu pada saat memulai bisnis saya overconfident, ya, terlalu percaya diri dengan ilmu dan kemampuan sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dalam mengerjakan bisnisnya lupa kepada Allah. Saya sibuk, tidak sempat sholat duha. Saya sibuk, tidak sempat sholat tahajud. Saya sibuk, tidak sempat baca Al-Quran karena dia fokus dengan bisnisnya. Ini orang sombong dengan ilmunya. Ini orang sombong dengan kemampuannya. Diuji oleh Allah, gagal bisnisnya. Nah, kesedihannya dibawa kepada akhirat. Perbaiki niatnya, jujur dalam melakukannya, kemudian tetap melibatkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ya.
Kemudian mudah-mudahan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kok ada contoh masalah percintaan? Pasti gagal dalam hubungan, kan begitu ya. Ya. Kalau kesedihan dibawa kepada kesedihan dunia, patah hati berkepanjangan. Wah, gitu ya. Sampai lalai sholat, sampai gak gelermangan, gitu ya. Masa masih ada yang begitu ya. Malas sembarang, gitu ya. Ya. Nah, kalau kesedihan yang dibawa kepada kesedihan akhirat, apa yang harus dilakukan? Ya. Menyesali kesalahannya, ya, menangis karena dosa, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu refleksi ya. Karena dalam Al-Qur'an begitu. At-thayyibin lit-thayyiban, begitu ya. Orang laki-laki yang baik untuk wanita yang baik ya. Jadi ketika kita gagal ya dalam hubungan ya, dia kasusnya dia yang meninggalkan kita, seumpama gitu ya. Kita introspeksi. Ya, kita introspeksi. Kalau kita merasa, oh saya sudah baik, saya rajin sholat, saya rajin ibadah, saya juga memberikan pelayanan yang terbaik untuknya, tapi dia tetap pergi, maka kita harus sujud kepada Allah. Berarti memang dia tidak layak untuk saya. Ya, dia memang tidak layak untuk saya. Ngapain saya nangis? Ngapain saya bersedih? Ya, Allah sedang menentukan yang terbaik untuk saya. Dia tidak layak untuk saya. Ya. Seperti ada artis itu ya, perempuan yang solehah banget gitu, nggak pernah menyakiti lakinya, nggak pernah mendurhakai suaminya, memberikan pelayanan yang terbaik, tapi suaminya merasa tidak baik, tidak pantas untuknya, dia yang meminta cerai. Kan gitu, kan ada ya artis terkenal itu ya. Ya. Yang laki-lakinya kerjaannya banyak bercanda dengan para wanita cantik, padahal istrinya sangat solehah di rumahnya gitu ya. Allah sudah memutuskan ini tidak baik gitu, untuk wanita yang seperti ini. Ya. Nah itu tidak perlu bersedih ya, karena Allah lebih tahu yang terbaik. Oke. Ya. Kemudian, nah ini yang paling penting. Bagaimana cara mengubah kesedihan dunia menjadi energi taubat dan ibadah? Berarti orientasinya akhirat. Mengubah kesedihan dunia menjadi energi untuk bertobat dan memperbanyak ibadah. Ya. Baik. Prinsip dasarnya, ya, ini prinsip dasarnya sebelum poin-poinnya. Prinsip dasarnya adalah kesedihan dunia tidak boleh dibiarkan. Kesedihan dunia tidak boleh dibiarkan menjadi keluh kesah, membuat kita stres atau putus asa. Tetapi kesedihan dunia kita alihkan menjadi bahan bakar ibadah dan penyucian jiwa. Saya ulangi ya, untuk mengubah kesedihan dunia ini, prinsip dasarnya kesedihan dunia tidak boleh dibiarkan menjadi keluh kesah, bikin stres, bikin putus asa. Tetapi kesedihan dunia itu harus kita alihkan menjadi bahan bakar untuk beribadah dan menyucikan jiwa. Prakteknya bagaimana? Nah ini yang penting, aplikasinya ya. 1. Ubah keluhan menjadi doa. Ya. Rubahlah keluhan menjadi doa. Ya. Contohnya, daripada kita mengeluh, ya Allah, kenapa hidup saya kok begini terus ya Allah? Gitu. Udah badan pada sakit, uang gak punya, suami gak pulang-pulang, anak pada nakal. Seumpama apa begitu ya. Itu kan mengeluh gitu ya. Ya. Lebih baik ubah keluhan itu menjadi doa. Seperti dicontohkan oleh Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub itu awalnya orang yang kaya raya, sangat kaya. Gitu ya. Diuji oleh Allah, harta bendanya habis, anak-anaknya pada mati. Ya. Kemudian beliau dikasih sakit yang menghinakan, sampai orang-orang tidak ada yang berani mendekat dan seterusnya. Ya. Lalu apa yang dilakukan Nabi Ayyub alaihissalam? Dia mengeluh kepada Allah dalam bentuk doa. Itu disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Rabbi inni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sungguh aku ditimpa kesusahan dan Engkaulah Zat yang Maha Penyayang.
Nah itu, merubah keluhan menjadi doa. Makanya mudah-mudahan dirahmati Allah, rangkailah semua resah dan gelisah dalam untayan doa, dan biarkan Allah mengubahnya menjadi bahagia. Nah gitu ya. Jadi di sepertiga malam yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunggu kita. Di sepertiga malam yang ketiga, Allah itu menunggu kita. Dari mana kita tahu Allah menunggu kita? Kanjeng Nabi yang mengatakan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir. Yanzilu turun Rabbuna, Tuhan kita, tabaraka wa ta'ala, kullal lailatin, setiap malam. Allah turun setiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa thuluthul laili al-akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang ketiga. Allah turun, fayaqulu azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku di waktu itu, aku kabulkan doanya. Wa man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang meminta kepadaku di waktu itu, aku penuhi permintaannya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfirlah, siapa yang mohon ampun kepadaku di waktu itu, aku ampuni dosa-dosanya. Allah turun ke langit dunia setiap malam. Di sepertiga malam yang ketiga menunggu kita. Rangkai semua resah dan gelisah, rangkai semua duka dan lara dalam untayan-untayan doa. Kemudian biarkan Allah akan mengubahnya menjadi bahagia. Tahajud, ya, masih ya, tahajud artinya apa? Tahu-tahu hajat terwujud. Nah, gitu ya. Jadi tahajud, ya. Tahu-tahu hajat terwujud, kan begitu ya. Itu Allah yang mengatakan dalam hadis qudsi tadi. Dan di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, wa minal laili, dan dari waktu malam, fatahajjad bihi nafilatallah, bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Tahajud memang ibadah tambahan, artinya sunnah. Tetapi Allah berjanji, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Allah akan mengangkatmu ke derajat yang mulia, derajat yang terpuji dengan sholat tahajud tadi. Kalau kita hidupnya ingin mendapat kemuliaan, ya tahajud. Ya, tahu-tahu hajat terwujud. Nah, begitu ya. Jadi jangan tinggalkan sholat tahajud. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, rubahlah penyesalan menjadi taubat. Ya, ubah penyesalan menjadi taubat. Ini cara merubah kesedihan dunia menjadi energi beribadah. Rubah penyesalan menjadi taubat. Kesedihan karena dosa jangan hanya disesali, tapi harus ditindaklanjuti dengan taubat. Ya. Kita memang bersedih, ya. Saya sadar ya Allah, saya banyak salah, saya banyak dosa, gitu ya. Ya. Tapi cuma begitu. Harusnya ditindaklanjuti, ya. Penyesalan kita atas kesalahan dan dosa-dosa kita rubah, ya, menjadi taubat. Ya, kalau kesalahannya dengan orang, ya kita bersedih, kita menyesal, ya dirubah menjadi lebih baik, kan begitu ya. Ya, caranya bagaimana ini? Merubah penyesalan menjadi taubat. Ketika kita menyesal berbuat salah, ya berbuat dosa, caranya cepat berwudu. Setelah itu sholat sunnah 2 rakaat, gitu ya. Setelah itu berdoa kepada Allah, Allahumma firli dunubi wa atubu wa atub alayya. Allahumma firli dunubi wa atub alayya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan terimalah tobatku. Ya. Jadi tidak cukup hanya menyesal, tapi kita tidak lanjuti penyesalan itu dengan bertobat. Ya. Yang ketiga, ubah stres menjadi zikir. Ya. Orang stres itu kan biasanya kan meracau, ya. Mulutnya nggak mau diam, marah, marah. Timbangannya ngomong sih nggak jelas, ini astagfirullahaladzim. Rubahlah stres menjadi zikir.
Itu mengubah kesedihan dunia menjadi energi akhirat. Gitu ya. Ubah stres menjadi zikir. Gitu ya. Pada saat dada kita sesak, ya, karena himpitan masalah, gitu ya. Jangan cari pelarian yang salah. Kadang-kadang ketika dada sesak, gitu ya, nyari pelariannya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Main game, masa ada ibu main game? Ya. Atau nonton drama non-stop gitu ya, nggak sampai berlangganan gitu ya di aplikasi berlangganan. Ada sekarang tidak hanya drakor ya, tidak hanya drama Korea, ada dracin ya, drama Cina, ada lagi drakor ya, drama Turki gitu. Wah, segala macam itu. Apa? Jadi kan berlangganan aplikasinya gitu ya. Seperti di aplikasi Telegram itu kan ada gitu ya. Teratur ya, drama Turki gitu ya. Sebagai pelarian ya, buyang-buyung dewe, pas lagi stres gitu ya. Dan melihat ada orang-orang yang pada bucin dalam ceritanya begitu ya. Itu pelarian ya, yang hanya membahagiakan sementara. Baru nonton stres mana? Gitu ya. Ya. Atau pelariannya curhat kepada orang yang tidak tepat. Ya, hati-hati, jangan sampai salah curhat. Gitu ya. Bukan kebaikan yang didapatkan, ya, malas makin buruk, malah dipanas-panasi. Ya. Itu kan curhat sama temannya. Mbak, aku pengen curhat, nyapa? Bojoku gak boleh-boleh. Boleh mana? Itu kalau curhat kepada orang yang salah bisa jadi begitu. Nyapa musik, boleh mana? Emang cuma dia yang bisa begitu. Kita juga bisa. Wanita tidak boleh lemah. Cari lagi. Jangan sampai salah curhat, bahaya kan begitu ya. Jadi curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, menangislah kepada Allah, merataplah kepada Allah. Ketika sudah tidak ada lagi bahu tempat kita bersandar, jangan khawatir, masih ada bumi tempat kita bersimpuh dan bersujud. Ya. Jadi bersimpulah, bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan curhat kepada manusia. Seringkali bukannya solusi yang kita dapatkan, tapi justru masalah kita jadi melebar kemana-mana. Ya. Tolong jangan rahasia ya, jangan cerita kemana-mana. Oke, siap. Ya. Ternyata ember, bocor kemana-mana, begitu ya. Jadi curhat kepada Allah. Makanya kata anak pare, ketika kita galau, mengadulah kepada Tuhan yang maha galau. Tuhan kok maha galau ya? Galau kata anak pare ada singkatannya. G itu artinya ga, A itu artinya always, L itu artinya listening, A artinya always, U artinya understanding. God always listening, always understanding. Allah itu selalu mendengarkan dan Allah selalu memahami. Nah, gitu ya. Jadi kalau lagi galau, mengadulah kepada Allah yang maha galau. God always listening, always understanding. Allah selalu mendengarkan kita dan Allah selalu memahami apa yang menjadi masalah kita. Rubahlah stres menjadi zikir. Timbangannya ngomong sih gak karu-karuan. Astagfirullahaladzim. Beristighfar, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Ya, jangan sampai salah curhat. Istri saya menjadi istri saya itu gara-gara salahnya curhat. Nah, dia salahnya curhat ke saya. Akhirnya jadi istri saya. Jadi hati-hati ya, jangan sampai salah curhat. Yang keempat, ubah kegagalan dunia menjadi semangat beramal. Ubah kegagalan dunia menjadi semangat beramal. Ya. Kesedihan dunia sering melemahkan semangat. Ya. Islam mengajarkan sebaliknya, bangkit dengan amal. Contohnya, gagal dalam bisnis. Ya. Jangan malah merata, jangan bersedih berkepanjangan, tapi justru setelah gagal berbisnis banyak bersedekah. Ya. Orang gagal bisnis biasanya kan bangkrut ya. Tapi kalau kita arahkan kepada kesedihan akhirat, justru kita berusaha untuk memperbanyak bersedekah. Ya. Supaya mendatangkan rezeki yang baru. Ya.
membuka pintu baru, ya, pintu rezeki yang baru. Hilang pekerjaan, perbanyak sholat duha, gitu ya. Bukan malah nyangkut di warung kopi, ya. Hai Besti, ayo kita ngafe. Nah, kadang-kadang begitu Bu ya. Kelihatannya kesuntuk terus, ngafe dulu lah, gitu ya. Ya. Sholat duha, gitu ya. Nyapa tuh, kok kelihatan suntuk? Jangan dari suami saya berkurang ini. Ngafe dulu. Kadang-kadang ada yang begitu. Kalau circle begitu, ya. Tapi kalau circle yang baik, nyapa tuh suntuk? Ini jatah di saya dikurangi dari suami saya. Ayo kita sholat duha. Kita sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengandalkan suami, kita minta sama Allah. Wah itu circle yang baik, gitu ya. Mengubah kegagalan dunia menjadi semangat beramal. Gagal dalam cinta, kok ada lagi contohnya begini ya. Gagal dalam cinta di sini disebutkan ya. Caranya bagaimana? Perbaiki diri dan dekat dengan Al-Quran. Gitu ya, perbaiki diri kemudian baca Al-Quran. Ya, itu akan menenangkan hati. Ya, dan Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Yang terakhir, yang kelima, ya, udah sama 10. Yang terakhir, fokus pada akhirat bukan luka dunia. Fokus pada akhirat bukan pada luka dunia. Ya, kadang-kadang kita mendapat masalah, ya, yang kita hadapi dunia, ya, luka dunia, ya. Kenapa? Kalau hati sakit karena manusia, sibukkan diri kita melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disakiti orang-orang, ya. Jangan fokusnya kepada sakit hati kita, ya. Tapi cobalah beralih, layani Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nanti di sini disebutkan sahabat Ali yang berkata, ini sahabat Ali, barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan mencukupkan dirinya dari manusia. Artinya, kalau kita sibuk melayani Allah, kita akan dicukupkan dari ketergantungan kita kepada manusia. Ya, kita layani Allah. Kata Rasulullah ketika memberikan nasihat kepada sahabat Ibnu Abbas, ya gula, wahai anak muda, ifadillah yafadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Menjaga Allah artinya menjaga hak-haknya. Apa haknya Allah? Hak untuk disembah, hak untuk tidak disekutukan pada saat beribadah, hak untuk dilaksanakan perintahnya, hak untuk ditinggalkan larangannya. Kalau kita sudah bisa memenuhi hak Allah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Artinya apa? Yang menjadi hak kita akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak mendapatkan rezeki, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan ketentraman, hak mendapatkan keselamatan, hak mendapatkan kebahagiaan, otomatis akan Allah berikan. Yang penting penuhi dulu apa yang menjadi hak Allah. Allah akan memenuhi apa yang menjadi hak kita tanpa ketergantungan kepada manusia. Allah yang akan memenuhinya. Sekalipun tentu lewatnya lewat manusia, tapi itu atas takdir dan kehendak Allah, bukan atas rekayasa kita. Karena seringkali kita berusaha merekayasa supaya dapat kebaikan dari manusia, ketika kita tidak mendapatkan, hati jadi sakit. Contohnya, kita sudah optimis, ya, kita mau minta tolong sama teman kita, optimis teman kita akan menolong kita, ya. Ternyata dia, maaf ya untuk kali ini saya tidak bisa, sakit hati kita. Kan begitu ya? Itu karena kita terlalu menggantungkan hati dan pikiran kita kepada manusia. Coba gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begini rumusnya. Pada saat kita mau minta tolong, kan kita boleh minta tolong kepada manusia, ya. Jadi begini, saya ulangi. Kebutuhan manusia itu ada dua macam. Ada kebutuhan yang hanya Allah yang bisa memberikan, dan ada kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh makhluk. Untuk kebutuhan yang hanya Allah yang bisa memberikan, kita harus langsung mintanya kepada Allah. Minta hidayah, minta ilmu, gitu ya, minta selamat dan seterusnya, minta kesembuhan, itu mintanya langsung pada Allah. Tapi ada juga kebutuhan manusia yang ditakdirkan oleh Allah bisa dipenuhi oleh makhluk. Maka kita tidak salah minta tolong kepada makhluk. Contohnya mau bikin sumur, ya Allah bikinkan saya sumur ya Allah. Nggak begitu juga kan gitu. Ya kita minta tolong sama tukang gali sumur. Tetapi akan lebih baik kalau begini.
menggali sumur, minta tolongnya kepada tukang gali sumur, tapi kita tetap minta dulu kepada Allah. Ya Allah, saya mau minta tolong kepada si A untuk membantu saya menggali sumur. Tolong ya Allah, lembutkan hatinya, gerakkan hatinya agar dia mau menolong saya. Bismillah, kita ke sana. Pada saat orang yang tidak mau menolong kita, karena kita sudah minta tolong dulu kepada Allah, kita tidak sakit hati. Ini yang terbaik menurut Allah. Ya, bisa jadi kalau dia menolong kita, kita akan ditipu seumpama, kan begitu ya. Ini yang terbaik menurut Allah. Pada saat orang itu mau menolong kita, kita pun tidak ada kesombongan dalam hati kita. Ya. Tapi kalau kita langsung minta tolong kepada orangnya tanpa menghubungi Allah terlebih dahulu, pada saat orangnya tidak mau, seringkali hati kita sakit. Ya Allah, mau iki, tapi aku gak iso bayar kok piye? Kok gak gelem? Gitu ya. Pada saat orangnya mau, muncul kesombongan. Yo mesti gelem, aku sih ngongkon kok. Dan kadang-kadang begitu ya. Maka minta dulu kepada Allah. Mau mendatangi teman, kita ada kebutuhan, minta tolong kepada Allah. Saya mau minta tolong kepada teman saya, tolong lembutkan hatinya, gerakan hatinya supaya dia bisa membantu saya. Saat orang ini memang punten saya belum bisa, kita tidak sakit hati. Ini yang terbaik menurut Allah. Ya. Pada saat orang yang mau, alhamdulillah, ini takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi fokus pada akhirat, bukan pada luka dunia. Karena kesedihan, ya, karena sakit hati kepada manusia, ya, itu bisa menyebabkan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sakit hati kepada manusia, sibukkan diri kita melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya Allah yang menggerakkan, semua Allah yang mengatur mana yang terbaik untuk diri kita. Time is over, waktunya sudah habis. Ya. Kita, what should we do now? Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Taking a rest, istirahat. Ya. Baik, kita tutup majelis kita dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan, ada kuis apa tidak? Ada 3 kuis. Berdoa dulu apa kuis dulu? Berdoa dulu. Baik, ya. Baik, kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua utang-utangnya, anak-anaknya yang sudah waktunya menikah cepat dipertemukan dengan jodohnya yang terbaik secepatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita semuanya dijadikan sebagai anak-anak yang soleh dan solihah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ya Rabbi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan li ni'amika fi mazida ya rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan tasmu biha al-arza wa tuhassinu biha al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam ya arhamar rahimin. Ya muyassir kulli 'asir, yassir lana al-'asir, fa inna at-taysir al-'asir 'alayka yasir, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Ya musahhil, sahhil lana kull khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.